Shalom saudara, kita masuk episode 271 dari 08521495. NN usia 12 tahun. Wow, sangat muda. Permisi Bapak Erastus, saya berumur 12 tahun. Di tahun ini saya ingin bertanya tentang hidup saya yang ingin mulai dekat dengan Tuhan, tetapi saya memiliki rasa takut yang kuat dalam pikiran dan hati. Maksud saya adalah ketakutan Yesus segera datang. Saya berusaha menjauhi duniawi, tetapi saya sangat takut. Rasa takut yang saya rasakan tidak bisa dihilangkan. Dan saya benar-benar ingin sungguh bertaubat, tapi rasa takut saya yang menghalangi. Loh, kok malah takut bertobat? Dan saya bilang dalam doa, apakah rasa takut saya bisa hilang? Itu saja Pak Eras, terima kasih waktunya, maaf mengganggu. Saya takut saya tidak terselamatkan. Terima kasih atas waktunya. Ini usia 12 tahun bertanya begini, ini luar biasa. Menakjubkan. Yang pertama nak, dosaku sudah dipikul di kayu salib, sudah selesai. Sekarang yang belum selesai keadaan kita. Kalau kita memiliki satu kesalahan, kita minta ampun. Tuhan, ampuni kesalahanku ini atau ampuni keadaanku yang belum sempurna. Tuhan mengampuni. Dan kamu bisa yakin 100% dan nanti kamu akan makin merasa, makin tahu kamu pasti masuk surga. Dari yang kamu katakan ini sudah menunjukkan bahwa kamu takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah itu takut terhadap Tuhan. Kamu memiliki rasa takut dan krisis yang benar. Kalau Tuhan datang saya tidak diterima, bagaimana? Nah, banyak orang tidak takut, tak peduli. Kamu peduli, berarti kamu takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan seperti kamu ini cenderung hidup benar. Jadi sekarang kamu merasa punya salah apa? Akui salah itu dan belajar tidak melakukannya lagi. Kalau ada yang tidak kamu tahu, kamu bisa berkata, Tuhan ampuni semua salahku. Kalau engkau datang kembali, ingatlah aku. Pasti kamu diingat. Kamu bisa berbicara ini, itu kamu berarti orang yang memang dipersiapkan untuk layak berdiri di hadapan Tuhan. Saya bukan Tuhan, tetapi membaca tulisan usia anak 12 tahun ini, kalau kamu meninggal dunia sekarang ini, dengan sikap hati seperti ini, tidak mungkin kamu masuk neraka. Tidak akan. Ya, selamat berjuang, ikut Om Eras terus, dengarkan khotbah Om Eras, kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Bersyukur ada anak yang belum remaja, atau baru memasuki remaja, memiliki kegentaran akan Tuhan seperti ini. Ya, Tuhan memberkati kamu sayang. Amin. 08180688 dan seterusnya. Malam saya mau bertanya. Saya belum menikah, tapi saya punya teman dekat seorang duda. Apakah menurut Om Eras saya bisa menikah dengan dia? Dia bercerai hidup tapi tidak mungkin kembali kepada istrinya. Bagaimana pandangan Alkitab? Wow, saya tidak bisa menjawab. Saya harus tahu dia bercerainya itu kapan, mengapa, ada sangkut paut dengan istri lama, anak-anak, ya, bercerainya sah atau tidak. Harus tahu, kamu juga harus jujur. Perceraian itu kenapa? Dan saya ingatkan ya, memang tidak semua orang bercerai itu bermasalah. Tapi tidak sedikit orang yang bercerai hidup itu bermasalah. Apalagi kalau perceraian itu karena suami kasar, suami selingkuh, suami kurang bertanggung jawab. Ya istri juga akhirnya istri juga selingkuh, melawan, tidak mau tunduk. Lalu ketika wanita atau istrinya selingkuh, dia berkata, wah dia selingkuh. Dianya yang memulai dengan sikap kasar, tidak bertanggung jawab. Kalau kamu sampai menikah dengan pria seperti ini, kamu celaka.
Saya tidak menghakimi karena saya tidak mengenal pria ini dan sangat bersalah kalau saya terlalu dini mengatakan jangan menikah. Tapi juga akan sangat salah saya berkata menikahlah, tidak apa-apa. Saya tidak tahu umur kamu berapa, umur pria ini berapa. Tetapi menurut hemat saya, kamu berdoa lagi. Kamu jangan takut tidak menikah. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Benar itu. Kamu lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang bersalah. Saya tidak bisa memberikan jawaban karena pertanyaannya ini tidak jelas, kasusnya tidak lengkap, ya. Saya hanya menasihati kepada kamu, pikir ulang. Saya khawatir kamu ini bertanya hanya mau mendapat pembenaran, ya. Kamu bertanya bagaimana pandangan Alkitab, tapi hubungan kamu sudah begitu dekat. Kamu sudah menaruh harapan mau menikah dengan dia, itu tidak fair. Akhirnya pendapat apapun tidak kamu bisa dengar. Lebih baik kamu berpikir ulang dan menemukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu mengabdi kepada Tuhan. Dengan menikah dengan pria ini, apakah kamu mengabdi dengan Tuhan atau kamu hanya mencari kesenangan sendiri? Jangan kamu kehilangan hidup setelah kamu menikah. Ya, udah itu cukup. Pesan, kesan, isyarat yang saya sampaikan lewat perkataan saya sudah sangat jelas. Kiranya nuranimu tahu. Oke. Wanita, ini banyak sekali ini. Usia 48. 08785556 dan seterusnya. Salam sejahtera Pak Era, salam sehat selalu. Pak, tolong surat dibacakan dan dijawab jika ada yang seperti kasus saya tidak bimbang. Jika ada yang seperti kasus saya tidak bimbang. Saya wanita usia 48 dan suami saya 48, mempunyai 2 anak wanita usia 18 dan 20 tahun. Kami semua keluarga Kristen dari lahir. Pak, saya heran dan bingung dengan suami yang melarang saya dan anak-anak dan keluarga besar untuk tidak divaksin COVID. Karena katanya vaksin tidak membawa kekekalan ke surga dan tidak akan ikut dalam pengangkatan dan akan tertinggal dan mengalami zaman antikris dan masa sengsara karena memakai tanda iblis. Nanti akan timbul bisul-bisul sekujur tubuh, membuat kerusakan pada organ tubuh karena mengandung logam, aluminium, amonium dan sebagainya dan mengubah DNA. Ini hoax. Ini hoax. Dan pendeta yang mengajarkan ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Ya. Imunitas yang memberikan kekebalan tubuh, menambah kekebalan tubuh, imunitas, ya vaksin yang memberikan imunitas maksud saya, itu tidak ada kaitannya dengan antikris. Kalau berkata, kalau ada pandangan yang mendapat vaksin tidak akan diangkat ke surga, wah ini benar-benar salah. Ya. Suami yang mengatakan kenapa dari dulu tidak ada vaksin atau imunisasi yang dipaksa hanya COVID-19 saja. Ini tanda bahwa jika tidak pakai, tidak bisa melakukan apa-apa. Contoh kerja, jual beli, belanja, bepergian, sekolah, kuliah, buat KTP, SIM, STNK, dan lain-lain. Seperti yang ada di Wahyu 13. Dan memang pemerintah memaksakan vaksin supaya kasus COVID turun. Tapi sebenarnya untuk tujuan di atas. Enggak. Dunia itu mengalami perubahan terus. Dulu tidak ada penyakit sejenis ini. Sekarang ada. Dan manusia dari segi medis berusaha untuk menanggulanginya. Dan salah satu dengan beberapa jenis vaksin. Bukan hanya Sinovac, tapi ada beberapa jenis vaksin yang lain. Beberapa. Kalau hanya satu, wah mungkin bisa dipertimbangkan, jangan-jangan antikris. Ini beberapa juga dan berasal dari beberapa negara. Kok bisa loh antikris? Ini salah. Saya bilang pendeta saya mengizinkan untuk divaksin, bukankah pendeta adalah wakil Tuhan di bumi? Suami bilang pendeta nanti tidak akan terangkat mengalami zaman antikris sengsara di bumi.
pendeta-pendeta dan orang yang banyak divaksin masih tertular dan yang banyak meninggal. Untuk apa divaksin? Masih tetap banyak kasus Indonesia yang meningkat. Oh iya, yang divaksin belum tentu juga tidak terkena. Vaksin pun juga memiliki daya kemampuan bisa 6 bulan, paling lama setahun. Nah kalau itu menjadi tanda, apakah tandanya tidak hilang? Nah itu kan juga jelas. Orang yang divaksin pun belum tentu dalam waktu lama tidak terpapar. Itu pun mestinya memberikan kepada kita kepastian. Tidak ada unsur mistik di sini. Tidak ada unsur-unsur antikris di sini. Kamu percaya pendeta atau Tuhan Yesus? Loh, maksudnya kalau percaya Tuhan Yesus tidak percaya vaksin. Tuhan Yesus mengajar apa? Ada juga saya pernah dengar satu pendeta mengatakan jika ada orang yang pakai vaksin atau tidak, jangan menghakimi, itu adalah hak seseorang. Loh iya, makanya saya sebagai pendeta divaksin, keluarga saya divaksin, teman-teman pendeta saya semua divaksin, saya menganjurkan divaksin. Tapi kalau orang tidak divaksin, saya tidak mengatakan, hei kamu sesat. Tidak. Ini sekarang orang yang tidak divaksin memandang orang yang divaksin antikris atau terbawa antikris. Justru mereka yang menghakimi. Suami sering dikirimi video atau artikel-artikel yang tentang nubuatan, penglihatan-penglihatan tentang akhir zaman dari orang-orang luar atau orang Indonesia. Juga ada mimpi-mimpi dari orang percaya Tuhan Yesus. Dan video yang telah divaksin lengan yang disuntik, jika ditaruh koin, koinnya akan menempel dan tak jatuh, atau lampu bola akan menyala jika didekatkan lengan yang disuntik. Ada unsur logamnya, kata suami. Kayaknya enggak deh. Masuk ini cuma ditempel nih. Yang divaksin enggak nempel. Pandemi ini merubah semua tatanan dunia dalam semua aspek. Termasuk gereja dan belum pernah terjadi sebelumnya. Benar. Ini merubah dunia. Tapi jangan dihubungkan dengan tanda antikris akan berkuasa. Dan Tuhan Yesus akan datang segera. Oh betul, Yesus segera datang bisa, tapi jangan dihubungkan dengan antikris. Tuhan Yesus akan datang segera, jadi kita jangan tertipu. Kata suami, nanti tidak diangkat atau tertinggal. Tuhan Yesus telah mengatakan kepada orang-orang ini melalui nubuatan dan penglihatan dan mimpi. Jadi kami harus percaya apa yang dikatakan orang-orang tentang mimpi-mimpi dan penglihatan tentang akhir zaman. Kakak perempuan suami dan anaknya dilarang vaksin. Kakak perempuan suami dan anaknya juga dilarang vaksin. Juga adik laki-lakinya dan keluarga. Tapi adik laki-laki, suami dan keluarganya tetap divaksin. Suami saya dan kakak perempuannya pernah ke dokter untuk meminta surat supaya anak kakak perempuan kakaknya tidak divaksin. Ternyata mereka dimarahi oleh dokter karena dokter tidak mau memberi surat takut izin praktik dicabut. Ya nggak boleh dong memberikan surat apa ini? Karena vaksin program dari pemerintah, tapi suami tetap tidak kapok, terus saja minta kami semua keluarga tidak boleh divaksin, Pak. Anak kami yang 18 agak marah karena mau divaksin untuk kuliah tatap muka, dan saya juga guru yang harus sudah vaksin. Tapi belum karena dilarang suami. Suami bilang yang mau divaksin adalah orang bodoh yang mau diperdaya dan ditipu oleh iblis. Nanti akan menuruti pada antikris dan dikontrol, dikuasai dan dikendalikan. Tindakan hidupnya oleh iblis. Sebenarnya suami pun harus divaksin karena kerja. Tetapi memang ada riwayat penyakit jantung. Jadi sudah ada izin dari dokter tidak divaksin. Lalu anak-anak harus kuliah dan sekolah. Bagaimana? Bukankah harus divaksin untuk menghindari penularan dan berbahaya jika bersosialisasi dan lain-lain? Saya terkena COVID-19. Saudara, COVID-19 itu benar-benar ada dan membahayakan. Berapa banyak orang yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada. COVID-19 atau COVID-19 itu ada. Akhirnya sakit dan mati.
Nah kalau suami melarang istri anak divaksin, bahaya loh. Bahaya, sama juga membahayakan keluarga. Pak, bagaimana saya harus menyikapinya? Saya dan anak-anak bingung mau turut siapa, tolong pendapat dan sarannya. Terima kasih telah baca surat saya. Ini buah si malakama nih. Yang dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Itulah kira-kira buah si malakama. Tetapi saran saya kepada ibu ini, coba bicara lagi dengan suami, tegaskan bahwa ibu sudah bertanya kepada pendeta dan pendeta yang bisa dipercaya. Ya, bahwa vaksin ini tidak ada kaitannya dengan antikris. Ya. Supaya anak-anak bisa kuliah, ibu-ibu sudah bisa mengajar, ibu dan anak-anak harus divaksin, tidak bisa tidak. Ini akan sangat mengganggu aktivitas atau kegiatan studi, sekolah maupun kegiatan kerja. Kalau suami ada sakit atau kelemahan jantung itu tadi, saya tidak tahu. Lalu tidak divaksin. Setahu saya yang boleh tidak divaksin itu orang yang imunitas, yang tidak punya imun. Kalau hanya masalah jantung, apakah tidak boleh? Saya nggak tahu. Karena saya tahu orang-orang yang sudah pasang ring pun juga divaksin. Dan kalau sampai suami kena COVID-19, ini komorbid namanya, punya penyakit bawaan, penyakit peserta, itu bahaya. Aduh, saya jadi sedih. Dan terus terang, khawatir suami Anda ini bahaya situasinya. Ajak bicara lagi dan katakan bahwa Anda sudah bertanya pendeta yang bisa dipercaya. Vaksin bukan, tidak ada kaitannya dengan antikris. Tidak ada. Vaksin itu aktivitas kegiatan medis semata-mata. Tidak ada latar belakang antikris. Makanya vaksin hanya 6 bulan dan seterusnya. Ya, tidak permanen. Dan saudara ya mau tidak mau harus divaksin. Kalau suami seperti ini, saya khawatir untuk hal lain juga dia sangat otoriter. Akhirnya ia menjadi seperti Tuhan. Istri tunduk kepada suami, kalau suami tunduk kepada Tuhan. Kalau suami tidak tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada hoax, kan bahaya. Bahaya keluarga. Keluarga harus lebih percaya kepada Tuhan daripada suami yang mempercayai sumber yang salah. Sumber yang benar, vaksin tidak ada kaitannya dengan antikris. Vaksin itu positif. Vaksin itu juga berkat kegiatan manusia mencari solusi untuk menanggulangi penyakit. Oke? Sampaikan ini dan gumuli, karena ibarat sebuah perjalanan ini belum sampai, ibarat main catur belum sampai skakmat. Ya, lakukan apa yang saya sarankan. Dan beranilah melangkah demi masa depanmu dan anakmu, Bu. Oke. 08573822, wanita usia 47 tahun. Salam Pak Eras, pertanyaan saya, bagaimana langkah praktis supaya tidak terus jatuh bangun dalam dosa yang sama? Rasanya sulit sekali untuk keluar dari dosa tersebut. Sudah berkali-kali mencoba berusaha sedemikian rupa, tapi akhirnya jatuh lagi. Saya seperti terikat, selalu ada dalam pikiran menghantui dan sulit melepaskan diri. Saya tersiksa dengan ini, sudah berdoa merasa berdosa tapi selalu gagal melepaskannya. Saya sering mengikuti khotbah-khotbah Bapak, merasa tertegur, terdorong untuk berubah, tapi betapa sulitnya. Mohon tuntunannya Pak, terima kasih. Kalau ibu merasa bahwa ibu jatuh bangun, itu bagus, ya. Artinya Anda tahu kapan Anda jatuh. Coba pikir kapan Anda jatuh. Saat-saat mana Anda jatuh. Bagaimana Anda diarahkan kepada kejatuhan itu. Dari hal itu ibu bisa berjaga-jaga.
Seperti firman Tuhan katakan, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, artinya jangan membuat diri kita ada di situasi di mana kita cenderung berbuat dosa. Ya. Nah, saudara harus memiliki tekad untuk tidak berbuat dosa. Persoalanmu ini persoalan saya juga. Cuma saya sudah bisa melewatinya. Jadi saya tahu kapan saya mau bersalah, jangan ke arah ini. Yang kedua, saya harus tekad tidak berbuat dosa lagi. Tiap hari tekad itu diulang. Tekad itu diulang. Dan untuk membuat kita menjadi kuat, kita belajar firman, kita hidup dalam doa atau persekutuan dengan Allah. Nah, bersama dengan saya terus turut ID doa pagi dan melangkah. Ya. Setiap hari kita syukuri dengan lembar kanvas hidup yang baru. Jangan melukis sesuatu yang buruk di situ. Setiap hari dari segala hal. Jadi kalau saudara punya kelemahan dosa A, kadang-kadang dosa tidak mulai dari A, dosa B dulu yang lebih kecil. Dosa kecil Anda gagal, Anda merasa frustasi, bisa nanti melakukan dosa itu. Oleh sebab itu kalau mau hidup suci, jangan hanya tidak melakukan dosa besar yang saudara anggap itu sebagai dosa besar. Segala dosa, kekurangan, kelemahan harus ditinggalkan. Anda harus memiliki militansi. Ya, puji Tuhan. Ingat, dengar firman, doa bersama dan bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Allah. Pergumulan seperti ini tentu juga sudah saya alami dan saya melewati. Bersyukur Anda merasa tersiksa kalau sudah berdosa, karena ini sebenarnya merupakan signal atau isyarat bahwa Anda sudah mulai memiliki benih ilahi yang tumbuh. Kalau orang tidak memiliki benih ilahi yang tumbuh, dia berbuat dosa apapun tidak merasa bersalah. Jadi sebenarnya metabolisme spiritual Anda, metabolisme manusia batiniah Anda sudah mulai hidup. Kembangkan terus untuk bisa mencapai kesucian seperti kesucian yang Allah kehendaki. Amin. Ini wanita lagi usia 47 tahun dari 0858 5533 dan seterusnya. Dari wanita yang bekerja usia 47 tahun mempunyai 3 anak. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak Eras, terima kasih atas khotbah-khotbah Bapak yang mengubah hidup saya. Sekarang saya merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memperagakan Tuhan Yesus di tengah-tengah lingkungan yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Pertama, menurut Pak Eras, bijakkah jika kita memberi nasihat kepada saudara yang tidak seiman dengan nasihat yang memposisikan Allah seperti Allah kita? Dengan memposisikan Allah mereka seperti Allah kita. Saya mesti memberitahu bahwa Allah itu sebenarnya esa. Tidak ada dua. Yang dimaksud Allah mereka itu ya Allah yang esa itu. Cuma jalannya beda. Dan kita percaya bahwa jalan satu-satunya adalah Yesus. Tetapi Anda harus bisa membedakan antara umat pilihan dan umat bukan pilihan. Kalau Anda umat pilihan, Anda memang dipanggil untuk sempurna seperti Yesus. Kalau mereka tidak dituntut untuk sempurna seperti Yesus, tetapi bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya. Oleh sebab itu memposisikan Allah mereka seperti Allah kita itu bisa kurang bijak atau tidak tepat. Tetapi tidak salah sama sekali. Artinya sampai stadium mana Anda melakukan ini. Jadi bicara soal kebaikan moral, bicara soal mengasah seperti diri sendiri, ya bisa memposisikan Allah mereka seperti Allah kita. Karena Allah yang esa, Allah kita itu sumber hukum. Seperti jika ada yang sedang dalam masalah berat, kemudian dia memberi nasihat bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Dan Tuhan memiliki tujuan dalam setiap perkara untuk membentuk karakter kita. Sehingga menjadi manusia yang berkenan di hadapannya. Nah ini ada irisan yang bisa, ada irisan yang tidak bisa.
Kalau Anda mengatakan bahwa hidup kita milik Tuhan, sebenarnya tidak salah. Ya, memang Allah yang menciptakan semua manusia dan semua milik Tuhan. Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Nah, ini menjadi masalah karena tujuan hidup kita itu sempurna seperti Yesus. Tujuan mereka menjadi baik, mengasihi sama. Tidak sama. Oleh sebab itu harus teliti dan detail. Tujuan mereka itu adalah hidup mengasihi sama. Kalau kita mengasihi sama dan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, artinya kita menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kalau bicara mengenai kejadian itu membentuk karakter, benar, irisannya sama. Peristiwa-peristiwa hidup yang dialami orang itu membuat orang tambah bijak, tambah dewasa. Benar, tidak salah, saudaraku. Tetapi perbedaannya kalau kita diproses Tuhan untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kalau orang yang bukan umat pilihan juga mengalami proses melalui segala peristiwa hidup, tapi cukup menjadi baik, bijaksana dalam ukuran manusia. Nah, makanya menempatkan ukuran ini yang tepat. Tadi saya katakan, memposisikan Allah mereka seperti Allah kita. Bisa salah, tapi juga bisa benar. Nah, porsi yang kita berikan harus tepat. Kalau ada masalah berat, kita bisa mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Benar. Manusia itu semua agama. Lalu hidup kita itu milik Tuhan. Benar. Tetapi kalau kita milik Tuhan dalam arti menjadi alat peraga Allah, melakukan pikiran perasaan Allah, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau mereka milik Allah untuk melakukan hukum-hukumnya saja, bisa mengasihi sama seperti diri sendiri. Tujuan hidup dalam setiap perkara membentuk karakter. Betul, karakter mereka karakter bijak secara umum, kalau kita karakter Kristus. Jadi hati-hati dengan irisan-irisan yang tepat. Tapi ini sudah bagus, nanti Tuhan akan pimpin Anda, ya. Ingat, Allah mereka sebenarnya Allah yang sama dengan Allah kita. Allah kita juga sebenarnya sama dengan Allah mereka. Mereka menunjukkan kepada Allah yang esa. Allah kita juga esa. Cuma jalannya beda. Kedua, jika ada saudara tidak seiman meninggal dunia dan yang bersangkutan adalah orang yang baik, boleh kita mengucapkan semoga mendapat tempat terbaik? Sebaiknya tidak kita ucapkan. Kenapa mesti mengucapkan? Kita cukup mengatakan turut sepenanggungan. Karena kita tidak pernah tahu hidup seseorang secara detail. Ya, oke, itu. Ketiga, Pak, apakah di GSKI ada wadah komunitas persekutuan bagi anak berkebutuhan khusus? Salah satu anak saya autis dan saya merasa kesulitan untuk mengajarkan tentang Tuhan Yesus dan bagaimana menjadi anak Tuhan. Saat sekolah minggu renungan harian dengan adiknya, ketika ada musik atau menyanyi, dia teriak-teriak dan menutup telinga dan menjadi cemas karena dia memiliki masalah dengan sensori pendengarannya. Dan cerita Alkitab yang ada di YouTube sebagian besar ada di background musiknya. Di sisi lain dia suka musik, namun hanya lagu-lagu tertentu yang sedang dia dengar. Sekarang ini salah satu lagu adalah lagu Perbaharuilah Hatiku. Perbaharuilah hatiku sekarang, lagu saya nih. Jika di GSKI ada komunitas wadah atau mungkin Zoom bagi anak ABK, anak berkebutuhan khusus, apa mungkin jika kami bergabung? Wow, terima kasih, pertanyaan ini bagus. Kalau di sekolah minggu kami ada. Tapi melalui Zoom kayaknya belum ada. Tapi dengan masukan ini saya akan buat. I promise. Nah, ada staf saya Pak Sutopo, ingatkan karena kita punya psikolog-psikolog untuk anak berkebutuhan khusus, saya perintahkan bikin Zoom untuk anak-anak berkebutuhan khusus, lagu-lagu yang berkebutuhan khusus, cerita untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lakukan, ya. Mulai sekarang harus ada, nanti tunggu beberapa minggu ke depan, mudah-mudahan bisa. Dan ini tidak bisa ditunda. Sekolah minggu, lagu-lagu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk berkebutuhan khusus tentu tidak gedumbrang-gedumbreng, ya. Anak-anak yang sensorinya tadi memiliki kelainan
harus dilayani secara khusus. Oke, terima kasih untuk masukan ini. Bagus sekali, saya merasa diberkati dan mendapat inspirasi yang bagus. Saya akan menginisiasi hal ini. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.